Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami semua perwakilan dari Eskul Pramuka. Sebelumnya perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Adriani Nurmeja dari kelas 11H. Dan di sebelah saya, perkenalkan, nama saya Gaiska Advaya Santari Putri dari kelas 11E. Perkenalkan, nama saya Desa Fresilia dari kelas 11C. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani dari kelas 10F. Di sini kita akan mempraktekkan cara menjernihkan air versi kita nih. Sebelumnya teman-teman di sini ada yang pernah mencoba menjernihkan air nggak? Nggak ada. Oke, langsung aja kita lihat caranya ya. Nah, di sini bahan-bahannya tuh ada botol bekas, terus ada ijuk, lanjut ada kapas, terus ada tisu, terus ada batu, ya. Terus ada pasir, ya. Terakhir ada arang dan air keruh. Oke, lanjut cara menjernihkannya ya. Kita lihat bareng-bareng. Jadi langkah yang pertama itu kita sediakan botol aqua yang gede. Nah, itu dipotong menjadi 2. Lalu yang atasnya nih dibalik, ditaruh di yang bawah ini. Kayak gini nih. Terus habis itu kita susun kapas. Kalau nggak ada kapas bisa pakai kain. Menyesuaikan sama kondisi kalian aja ya. Misalkan lagi nggak ada bahan-bahannya gitu, jadi pakai bahan-bahan seadanya aja. Nah, penjernihan air ini berguna ketika kita lagi berada di hutan atau teman-teman yang suka naik gunung, contohnya seperti saya. Jadi tuh penjernihan air ini nih berguna banget buat kalau kita berada di hutan, barangkali airnya keruh atau kaliannya nih nggak mau langsung minum air yang ada di selokan ataupun air terjun, boleh disaring terlebih dahulu, gitu. Nah, tahap yang pertama kita susun dulu kapasnya seperti pada yang sudah kita terapkan di sini. Boleh kalian menggunakan kapas sebanyak mungkin atau secukupnya saja agar air yang dihasilkan jernih. Jangan lupa untuk ditekan-tekan kapasnya supaya tidak ada rongga antar kapas yang bisa menyebabkan air tetap keruh. Kemudian pada tahap kedua akan diberi serabut kelapa ataupun ijuk, dan di sini kita menggunakannya ijuk. Teman-teman ada yang tahu nggak ijuk? Iya benar, ini tuh dari sapu. Lagi. Tetapi kalau misalkan teman-teman di sini nggak ada yang tidak ada ijuk, bisa menggunakan serabut kelapa. Mungkin kalau menggunakan serabut kelapa, kita gunakannya harus yang warnanya lebih pekat atau coklat supaya air yang dihasilkan itu tidak berwarna kuning. Karena kalau serabut kelapa yang kita gunakan masih muda, itu airnya bisa berubah menjadi warna kuning.
Tuh. Nah, seperti ini ya contoh ijuk yang kita terapkan pada botol. Sama seperti tahap sebelumnya, ijuknya ditekan-tekan agar posisinya padat. Kemudian tahap yang ketiga kita beri pasir. Pasir yang digunakan sebenarnya sih boleh jenis pasir apa saja, tetapi lebih bagus pasir yang ada di pinggir jalan. Tahu nggak serpihan debu-debu yang di pinggir jalan itu? Pasirnya yang lembut, warnanya abu-abu. Jangan pasir yang asal keruh aja, contohnya kayak misalkan tanah gitu. Jangan ya, pakainya pasir. Pada lapisan keempat, setelah pasir kita beri batu. Batunya memakai batu kerikil. Jangan lupa untuk batunya dicuci terlebih dahulu, karena batu juga sama saja memiliki bakteri ataupun sisa debu-debu tanah yang menempel ketika batu itu masih berada di tanah. Jadi batunya dicuci terlebih dahulu. Nah, setelah batu ditata, usahakan ditatanya yang rapi, yang rata gitu, biar airnya tersaring secara sempurna. Kemudian pada tahap kelima kita beri pasir kembali, tapi jangan terlalu banyak. Seperti ini ya penampakan batu dan pasir ketika ditaruh di botol. Batunya itu tertutup oleh pasir. Semoga teman-teman bisa lihat. Terus dilanjut dengan lapisan yang ke-6, kita beri arang. Nah, buat teman-teman nih yang nanya, Kak, nanti kita dapat arangnya dari mana? Kan arang harus beli. Nggak harus beli ya. Jadi kalian bisa bakar kayu dulu. Kayu juga kalau dibakar kan menghasilkan arang. Jadi arangnya bisa digunakan kembali. Usahakan untuk arangnya ukurannya kecil-kecil ya, jangan terlalu besar. Ini kalau arangnya sudah ditata dengan rapi, kita lanjut ke tahap yang terakhir, yaitu diberikan tisu. Nah, seperti ini ya untuk bentuk tahap akhir dari penyusunan penjernihan air.
yang kita versi kita. Untuk tisunya kalau bisa dibanyakin. Oke, dilanjut dengan penuangan air yang keruh. Apakah airnya bisa jernih? Nah, teman-teman, misalkan airnya kelihatan belum jernih nih, kita tambahin lagi aja tisu. Atau enggak ya buat ulang aja, tapi ini kayaknya tinggal tambahin tisu aja. Sebelumnya kalian ada yang pernah bikin nggak? Gimana tuh hasilnya, keruh apa enggak airnya? Oke. Bentar ya.
Teman-teman kelihatan nggak kalau airnya berubah warna? Enggak ya? Coba kita angkat ya. Nih, coba Kak Faya tuang-tuang. Tadi udah dijemur ya. Nah, tapi kalau teman-teman mau gunain airnya untuk masak atau untuk diminum, direbus dulu airnya supaya bakterinya mati. Kenapa kita menggunakan dua proses penjernihan? Karena menurut versi kita, kalau disaring satu kali saja itu bisa jadi airnya masih kuning ataupun masih keruh. Jadi kita buatlah satu lagi untuk menyaring ke air yang berikutnya supaya airnya lebih jernih. Dan kalian kalau lihat air jernih pasti kayak yakin nggak sih kalau airnya tuh bisa kita konsumsi. Kalau airnya masih keruh kan nggak mungkin gitu, kayak aduh airnya masih keruh, diapain lagi ya. Jadi kita buatlah untuk penjernihan air yang satunya. Nah, untuk yang satunya bisa dilihat ya, warnanya jernih, airnya jernih. Barangkali teman-teman ada yang mau coba, boleh silakan acungkan tangan. Ayo siapa yang mau? Ayo sini maju. Nanti perkenalkan, nama saya Aditya Rardi, saya dari kelas 10D. Udah bosan ya Kak? Putri. coba dituangin. Nah, tapi sebelum tuangin air yang terus ini diganti dulu ya posisinya. Ini saja. Sekali boleh langsung pasang aja di sini. Barangkali ya. Usahakan fungsinya apa ya, dari sisi ke sisi supaya airnya disaring akan sembuh. Boleh satu lapis lagi? Pelan-pelan ya ngomongnya. Coba ya, airnya masih sampai di tisu, belum sampai ke bawah. Terus ulangi lagi makanya. Nah, tuh airnya nipis ya. Boleh lagi dituangin lagi. Oke, itu nanti airnya udah sendiri. Ayo, tuang lagi.
Jernih nggak Adit airnya? Ini teman-teman, gimana jernih nggak? Jernih. Jernih. Jadi kalian boleh coba loh buat masak, buat minum. Tapi ingat. Ini nih, boleh kita tuturkan untuk anak-anak Gaza di Palestina biar dia tidak krisis air. Gimana, udah jelas kan? Kalau yang ingin mencoba silakan tutor ke kata-kata pramuka. Ayo ngomong pramuka. Ayo untuk adik-adik barangkali ada yang main pramuka masih bisa kok loh. Adit, itu ke sini. Adit. Ya. Terima kasih Adit. Makasih Adit. Inilah penampilan dari pramuka ya. Tepuk tangannya mana? Terima kasih. Ya kurang lebihnya mohon maaf ya